Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita selalu ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang beriman. Tidak lupa juga, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Melalui channel ini, mari kita bersama-sama belajar lebih dalam lagi tentang Islam, agar dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Sobat Muslim, pada kali ini kita akan membahas pentingnya ikhlas, iman, dan ikhtisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala yang besar untuk amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, walaupun amalan itu ringan. Sebaliknya, amal soleh tanpa disertai keikhlasan tidak akan berpengaruh di dunia dan tidak akan menghasilkan pahala di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan memandang tubuhmu dan bentuk rupamu, tetapi Dia memandang hatimu." Rasulullah pernah ditanya tentang makna iman. Beliau menjawab bahwa makna iman adalah ikhlas. Dalam kitab At-Targhib banyak dinukilkan riwayat tentang ikhlas. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Mu'adz radhiyallahu anhu diutus ke Yaman sebagai hakim, ia meminta nasihat kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, "Dalam setiap amalmu, jagalah keikhlasan, karena ikhlas akan menambah pahala kebaikanmu, walau amalan itu sedikit." Sebuah hadis menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima amal hambanya yang dilandasi keikhlasan. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Akulah yang maha kaya dari seluruh sekutu-sekutu. Barang siapa berbuat suatu perbuatan yang menyekutukanku, dan kuserahkan ia pada sekutunya. Dalam riwayat lain, aku terlepas darinya, dan baginya apa yang ia lakukan." Hadis Muslim. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, pada hari kiamat di padang mahsyar akan terdengar pengumuman, "Barang siapa menyekutukan Allah dalam suatu amalan, hendaklah ia menuntut pahala dari sekutunya itu, karena Allah tidak menghendaki satu sekutu pun baginya, dan Allah melarang kita untuk memuliakan siapapun yang menyekutukannya." Hadis lain menyebutkan, "Barang siapa sholat karena ria atau ingin dilihat orang lain, maka sungguh ia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena ria, maka sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa bersedekah karena ria, maka sungguh ia pun telah syirik." Hadis riwayat Ahmad. Apabila seseorang beramal tanpa keikhlasan, bukan untuk mencari ridho Allah, bahkan berniat untuk diperlihatkan kepada orang lain agar memperoleh penghargaan dari mereka, secara tidak langsung ia telah menyekutukan Allah, sehingga semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal tersebut hanya sampai kepada orang yang mereka harapkan pujian dan penghargaannya. Sebuah hadis berbunyi, "Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat ialah orang yang mati syahid. Dia akan dihadapkan kepada Allah. Maka Allah memperlihatkan kenikmatannya, dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Allah bertanya, 'Apa yang kamu perbuat dengannya?' Dia menjawab, 'Aku berperang karenamu, hingga aku mati syahid.' Allah berfirman, 'Kamu dusta. Kamu berperang karena ingin disebut pahlawan.' Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dihadapkan kepada Allah. Maka Allah memperlihatkan kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan tersebut. Allah bertanya, 'Apa yang kamu berbuat dengannya?' Jawabnya, 'Aku belajar dan mengajar ilmu dan membaca Al-Quran karenamu.' Allah berfirman, 'Kamu dusta. Kamu belajar dan mengajar supaya disebut ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qori, dan kamu sudah mendapatkannya.' Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dicampakkan di dalam neraka. Dan terakhir, seorang yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatannya,
dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan kekayaanmu itu? Dia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang patut diberi infak, kecuali aku infakkan hartaku karenamu. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu berbuat demikian supaya disebut dermawan dan kamu telah mendapatkannya. Maka diperintahkanlah agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sangatlah penting bagi para mubalik agar selalu bertujuan mencari ridho Allah dalam setiap amalnya, dan dalam menyebarkan agama, hendaknya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai beramal untuk mencari ketenaran atau agar dihargai orang lain. Jangan biarkan niat-niat ini ada dalam diri kita. Jika dalam diri kita terlintas pikiran seperti itu, hendaknya segera membaca La haula wala quwata illa billah dan beristighfarlah sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.